Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, berdoa selesai. Ibu harap pada pagi hari ini kalian semua tetap semangat untuk melaksanakan mata pelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk itu, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anakku sekalian. Ibu akan cek kehadiran kalian ya terlebih dahulu. Alhamdulillah, Ibu telah mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan Ibu bawakan pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang teks ulasan. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan juga dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Adapun tujuan dari teks ulasan yaitu yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Struktur teks ulasan. Struktur ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Yang kedua, tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Dan yang terakhir, rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Teks ulasan atau resensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, memiliki nama lain yaitu resensi. Teks ulasan juga mempunyai struktur teks dengan menggunakan kaidah kebahasaan termasuk kaidah ejaan. Berikut ini adalah contoh kaidah kebahasaan dalam ulasan teks film atau drama. Yang pertama, istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat
mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang berkecimpung dalam bidang tersebut. Contohnya istilah umum seperti film, ikan, ataupun bunga. Istilah khusus seperti komedi, gurame, dan mawar. Yang kedua, sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contohnya, obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo dan Juliet. Yang kedua, antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lain. Contohnya, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Yang ketiga, nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, dan bola, serta kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Nomina juga dibedakan menjadi dua, yakni nomina dasar dan nomina turunan. Contoh nomina dasar: rumah, jajan. Nomina turunan: perumahan, jalanan. Imbuhannya pe, an, na. Yang keempat, verba kata kerja. Yang pertama, verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Yang kedua, verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan atau hasil. Contohnya yaitu film horor kini banyak disiarkan televisi Indonesia. Tes ulasan berdasarkan isinya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tes ulasan informatif. Tes ulasan jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Resensi jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Resensi jenis ini berisi gambaran detail pada 3 bagian suatu karya. Tes ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Dan yang terakhir, teks ulasan kritis. Resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Tes ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasar pandangan subjektif dari penulis resensi. Contohnya yaitu resensi terhadap novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Itulah tadi materi yang Ibu telah sampaikan. Untuk itu, Ibu ingin membentuk kelompok-kelompok dan memanggil setiap ketua kelompok dan diberikan penjelasan tentang materi teks ulasan. Masing-masing ketua kelompok menyimak materi yang telah dipersiapkan, dan setiap kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh Ibu tadi dan dijelaskan kembali kepada temannya. Dan setiap anggota diberi lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan yang menyangkut materi berdasarkan penjelasan dari kelompok. Kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilemparkan dari satu siswa ke siswa lainnya. Dan Ibu ingin kalian sambil bernyanyi pelangi-pelangi. Nanti sampai pada bagian lagu akhir, bola tersebut berhenti dan siswa yang memperolehnya wajib membuka pertanyaan dan menjawabnya. Setelah siswa mendapat satu bola atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan siswa lain untuk menjawab pertanyaan secara bergiliran, secara lisan, sambil bernyanyi. Jika bernyanyi berhenti, siswa yang terakhir menangkap bola dan dialah yang menjawabnya. Ibu juga akan mengadakan post-test atau evaluasi. Ibu akan menjelaskan, memberitahukan pedoman penilaian setiap nomor. Ibu berharap siswaku sekalian mempertukarkan hasil pekerjaannya untuk dikoreksi dan diberi skor oleh teman sebangkunya sendiri. Dan siswa juga menjumlahkan skor yang diperoleh temannya, melaporkan secara lisan jumlah skor yang diperoleh temannya,
mengembalikan pekerjaan temannya untuk dilihat dan direvisi pekerjaannya. Lalu itu silahkan mengumpulkan tugas kepada ibu untuk ibu beri penilaian. Nah, sebelum ibu akhiri untuk kegiatan akhir ini, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian, yaitu tugasnya mencari, mendengarkan berita, dan mencari 5W+1H untuk dikerjakan di rumah. Untuk itu, ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga siswaku semua dapat memahami dan menerima pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sekalian sehat selalu dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.